Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sering dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Bagaimana jika persamaan regresi linear tidak memenuhi uji asumsi klasik? Jadi uji asumsi klasik ini uji yang wajib dipenuhi agar hasil estimasi regresi linear dengan metode OLS ini tidak bias dan tentunya konsisten. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, yang pertama, kita melihat ada contoh kasus ketika kita hasil analisisnya tidak memenuhi ujian asumsi klasik, kita sekarang menggunakan pendekatan, ya, beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kita dari uji multikolinearitas. Apa itu uji multikolinearitas? Jadi uji multikolinearitas ini merupakan uji yang diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat atau hubungan yang kuat antar variabel bebas, ya. Jadi antara X1 dengan X2 dengan X3 ini masing-masing apakah terjadi korelasi kuat atau hampir sempurna. Karena kalau terjadi korelasi yang sangat kuat, ini artinya akan menghasilkan hasil estimasi yang bias dan tidak konsisten. Sehingga kita bisa melihatnya, ya. Untuk hal-hal yang lain biasanya akan mengikuti, ya, untuk heteroskedastisitas, untuk time series itu autokorelasi, dan seterusnya ini akan mengikuti. Kita melihat cara yang pertama, jika uji asumsi klasik tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi asumsinya. Misalkan cara yang pertama, kita menggunakan eliminasi salah satu variabel yang mengalami masalah multikolinearitas. Misalkan dari contoh di sini, di spesifikasi model ada satu variabel dependent yaitu output dalam 1000 pieces, ya. Kemudian ada variabel independennya ada 3, X1, X2, dan X3 masing-masing tenaga kerja, bahan baku, dan mesin jahit. Setelah dilakukan uji multikolinearitas, kita lihat di sini hasil dari outputnya, ya. Hasil dari data, ya, kita lihat bahwa di sini nilai variance inflation factor. Jadi kalau nilai variance inflation factor atau VIF ini besar, ini artinya terjadi masalah multikolinearitas. Kita lihat di sini untuk X1 dan X3, ya, ini cukup besar, ya, karena lebih besar dari 10, sedangkan X2 ini aman, ya. Sehingga kita perlu mengamankan X1 dan X3. Artinya X1 dan X3 ini ada kemungkinan terjadi korelasi kuat, ya, antara X1 dan X3, yaitu antara tenaga kerja dan mesin jahit, ya. Ini sama-sama ada korelasi yang kuat. Nah, caranya setelah dilakukan eliminasi salah satu variabel yang mengalami masalah multikolinearitas, ya, kita misalkan menghilangkan variabel X3 atau mesin jahit. Jadi kita cuma menganalisis X1 dan X2. Jadi untuk spesifikasi modelnya kita rubah dari tadinya 3 variabel bebas menjadi 2 variabel bebas. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata hasilnya adalah nilai variance inflation faktornya adalah kecil, lebih kecil dari 10, ya, bahkan lebih kecil dari 5. Ini sangat bagus, sehingga ini kita bisa mematahkan bahwa uji asumsi klasiknya kita akan memenuhi, ya, untuk hal ini, ya. Kemudian cara yang pertama, ya, kalau kita ingin tetap mempertahankan variabelnya, kita ingin tetap mempertahankan ada 3 variabel. Caranya bagaimana? Kita gunakan cara yang kedua misalkan. Nah, cara yang kedua adalah melakukan modifikasi salah satu variabel yang mengalami masalah multikolinearitas, ya. Di sini kita lihat tadi hasil ujinya bahwa X1 dan X3 ini mengalami masalah multikolinearitas karena nilai variance inflation faktornya ini adalah lebih besar dari 10. Nah, bagaimana cara modifikasi? Nah, di sini kita lihat untuk modifikasi yang tadinya X1 tenaga kerja, kita rubah menjadi satuan produktivitas. Jadi nanti tenaga kerja tidak kita gunakan lagi, tapi kita gunakan variabel yang baru, yaitu variabel produktivitas. Jadi X4. Kemudian kita uji, ya. Jadi kita keluarkan X1, kita ganti dengan produktivitas. Karena tetap saja kita menggunakan tenaga kerja, ya. Tenaga kerja per output, jadinya produktivitas. Ya, jadi X4. Jadi kita uji X2, X3, dan X4. Dan hasilnya setelah dianalisis kecil, ya, sangat kecil.
nilai varian inflation factor. Artinya bahwa di sini sudah bebas dari masalah multikolinearitas. Jadi sudah aman. Silakan teman-teman bisa diuji dengan asumsi yang lain. Biasanya ini akan mengikuti ya. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang lain ya kita lihat lagi. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau kita tidak ingin melakukan modifikasi data, maksudnya modifikasi variabel, atau kita tidak ingin menghilangkan variabel, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu menambah jumlah data. Untuk spesifikasi modelnya kita sama persis, tidak kita rubah sama sekali, hanya kita tambahkan jumlah data. Misalkan di data awal ini ada 18 semester, kita tambahkan 6 semester lagi, perpanjang datanya ya. Kalau ada data yang lebih lampau lagi, kita ambil dari data yang lebih lampau sampai ke tahun terakhir, semester terakhir. Dan hasilnya cukup lumayan ya, X3 dan X1-nya ya. Tadinya kan sekitar 20 dan 10, ini jadi 10 dan 5. Jadi ini sudah bisa mengurangi masalah multikolinearitas. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, jika cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga sudah tidak bisa membantu kita, tidak bisa merubah hasil ya supaya asumsi-asumsi tidak dapat dipenuhi, karena kalau kita memaksakan menganalisis regresi linear dengan asumsi-asumsi yang tidak dipenuhi, ini kemungkinan hasil estimasi kita akan bias ya, bisa terjadi spurious regression ya, atau bias atau tidak konsisten, sehingga kita harus memenuhi uji asumsi-asumsi yang dipersyaratkan. Silakan teman-teman bisa baca bukunya Coach Trianis, Interligator tentang basic econometric ya, ini akan sangat membantu kita. Nah, alternatif lain jika cara 1, 2, dan 3 tidak memuaskan kita atau tidak bisa membantu kita dalam melakukan uji asumsi, kita bisa melakukan cara alternatif lain, yaitu melakukan transformasi data. Misalkan kita bisa merubahnya dalam bentuk logaritma natural, ya, atau kita bisa untuk data time series bisa dalam first difference, second difference, dan seterusnya, atau dalam bentuk yang lain, misalkan aksin atau yang lain-lain ya, itu tergantung dari jenis datanya. Dan tentunya ini akan bisa membantu mengatasi masalah-masalah uji asumsi klasik tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan secercah manfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang bingung dan bertanya-tanya mengapa hasil uji asumsi klasik tidak memenuhi syarat ya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.